nggak sih pengalaman kalian sebagai pembina dan penerima beasiswa BI yang berkesan sampai sekarang? Waduh, apa ya yang berkesan ya Mbak Mei? Kebetulan gini Mbak Mei, kalau untuk Genbi Semarang sendiri, ini kan saya baru bergabung dengan BI Jawa Tengah kan baru nih Mbak, terus belum pernah ketemu langsung juga sebenarnya sama teman-teman Genbi Semarang karena ada pandemi ini gitu kan. Jadi untuk pengalamannya sendiri sih mungkin belum sebanyak yang bisa saya ceritakan gitu kan. Tapi saya memang dari beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah handling teman-teman Genbi ya di daerah yang lain karena saya dulu bertugas di kantor perwakilan yang lain gitu kan Mbak. Memang kalau dengan teman-teman Genbi ini pastinya akan banyak sekali pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita menarik nih Mbak sama teman-teman Genbi. Mulai dari sisi ini ya perencanaan pelaksanaan acara gitu kan sampai di sisi hari H, sampai nanti di sisi evaluasi ini banyak banget gitu. Apalagi kalau menurut saya pengalaman yang paling paling berkesan itu adalah di sesi wawancara sih Mbak kalau saya ya. Karena di situ kita bisa melihat emosi teman-teman nih. Emosi teman-teman dalam artian, memang ada beberapa hal kan kita menanyakan sesuatu hal yang cukup dalam gitu ya, terkait dengan background keluarga gitu kan. Biasanya mereka akan menumpahkan emosi mereka di situ dan menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat berharga, karena apa? Karena di sisi wawancara itu mereka bisa menunjukkan, ini ya, originalitas mereka gitu. Originalitas dari diri mereka dan itu sangat berkesan buat saya, terutama karena kemarin saya juga kebagian untuk mewawancara nih teman-teman yang di tahun ini ya, Genbi 2021 ini Mbak Mei, dan memang banyak dari mereka yang menunjukkan sisi orisinal mereka yang mungkin teman-teman lainnya tuh nggak tahu gitu kan, sahabat-sahabat mereka tuh nggak tahu, tapi mereka bisa gitu menuangkan emosi mereka ke kami, apa yang sebenarnya terjadi dengan background keluarga mereka, background pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, yang paling berkesan tuh itu sih Mbak, dari sisi wawancara itu sendiri. Karena kita bisa jadi lebih tahu nih, ini anak gimana gitu kan, dari awal mula sampai nanti saya sering sekali sih, WA-WA teman-teman Genbi yang di luar, penugasan ya, dalam artian ya casual aja gitu, kita, ngobrol seperti itu. Karena ya memang sudah kita bentuk apa ya, ikatan yang cukup kuat gitu kan, supaya teman-teman ini tuh jadi terbuka dengan kita dan tidak istilahnya apa ya, tidak pekewuh gitu ketika memang ada sesuatu hal di luar hal-hal penugasan yang memang mereka mau tanyakan. Salah satunya Satrio nih, kemarin Satrio nanya-nanya tentang, inilah, ada satu hal gitu, dia nanya-nanya, "Mbak, saya seharusnya seperti apa?" Gitu. Jadi saya jadi kayak ini juga konsulen nih, dikonsulin nih sama Satrio juga nih. Jadi memang kita bentuk, persahabatan yang seperti itu sih Mbak, bukan yang, antara pemberi dan penerima gitu aja. Kalau dari saya sih seperti itu Mbak Meila. Kalau dari Mas Satria gimana nih Mas? Oke, kalau dari saya ya sebenarnya kalau dari saya sebagai posisi sebagai seorang Genbi ya, apalagi saya di sini sebagai ketua dari Genbi itu sendiri, pengalaman yang terkesan itu lebih ke bagaimana komunikasi dan pengelolaan organisasi sih Mbak gitu. Karena gini, Genbi itu organisasi yang sangat luar biasa karena kita mempertemukan banyak sekali manusia dengan latar belakang yang berbeda, terutama dari universitas yang berbeda juga gitu. Yang mungkin kita tahu, setiap universitas mereka memiliki kurikulum pendidikan karakternya masing-masing gitu, dan tentunya itu akan membentuk karakter yang berbeda-beda. Core value-nya bakal beda-beda nih dari setiap orang yang dari satu universitas ke universitas yang lain. Nah, sesuatu yang menyenangkan seringkali terjadi perbedaan karena hal itu gitu, karena kita pegangan ini, teman-teman dari Undip punya pegangan ini, dari teman-teman yang lain punya pegangan ini gitu. Nah, itu jadi saling adu pendapat dan lain-lain. Nah, ini bukan berarti dalam tanda kutip yang negatif ya, tapi kita coba untuk resapi sisi positifnya gitu, karena kita coba melihat memang hidup ini banyak perbedaan gitu. Nah, maka dari itu dari komunikasinya kita yang harus diperbaiki nih, tentang bagaimana kita bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Karena kita kan sering ya Mbak, kalau kita bikin event nih, kalau teman-teman lihat dari eventnya Genbi, itu biasanya kolaps tuh dari semua universitas, kayak mereka ngirim delegate gitu kan, karena kan nggak semua orang ya, nggak semua 500 orang jadi panitia kan nggak mungkin juga gitu. Jadi biasanya mereka ngirim delegates, terus kita saling diskusi tuh di situ gitu. Nah di situ sering banget di situ ada masalah, dan itu justru yang tapi masalah ini bukan berarti kok terus menghancurkan kita, enggak gitu, tapi masalah itu justru yang menjadi sesuatu yang mendewasakan kita gitu. Nah itu menjadi
sesuatu hal yang hampir saya alami tiap harinya gitu, karena saya jadi ketua tadi, setiap ada masalah pasti larinya ke saya gitu. Dan ketika saya sudah mulai bingung juga, saya larinya ke Mbak Manda gitu. Jadi emang bertingkat gitu menariknya gitu. Jadi ada diskusinya kayak gitu. Jadi menariknya di situ. Terus dalam pengelolaan kegiatan pun juga sama. Kita kegiatan harus meluangkan waktu ya, karena biasanya kegiatan kita kan weekend nih. Jadi ini luar biasa nih teman-teman dari Genbi itu sendiri, karena kita Senin sampai Jumat kita kuliah nih, kita full kuliah, akademik, aktivitas, tapi kemudian Sabtu dan Minggu nih kita longgar, harusnya kita istirahat, tapi kita di sini bikin kegiatan. Nah, itu menjadi sebuah poin yang sangat luar biasa sekali, pengalaman yang sangat luar biasa sekali juga bagi saya gitu, karena di balik susahnya teman-teman, di balik capeknya ya pasti mbak-mbak semua juga tahu ya gimana susahnya kuliah gitu kan, capeknya mengerjakan tugas dan lain-lain. Tapi teman-teman masih mau nih untuk bikin program bareng-bareng, mereka sharing di Sabtu dan Minggu gitu, karena pastilah tiap minggu biasanya kita ada event-event kayak gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, dan yang selalu saya tanamkan nih pada teman-teman semua dari teman-teman Genbi, ketika memang ada masalah silahkan untuk kalian berkeluh kesah gitu, atau dalam bahasa Jawa nggak apa-apa lah kalian sambat gitu, silakan sambat semaksimal mungkin gitu, apapun yang kalian kelah kesukan gitu kan, dari berbagai macam hal, masalah, perbedaan komunikasi dan lain-lain gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang selalu bilang semangat lah, nggak apa-apa gitu, ada permasalahan nggak apa-apa. Jadi kayak ya sama kayak Mbak Mada tadi, saya juga menjadi seorang motivator nih buat teman-teman gitu kan, untuk membuat teman-teman selalu semangat. Yang saya bilang oke lah, nggak apa-apa teman-teman, ketika emang capek silakan sambat, nggak apa-apa sambat, karena adanya sambat supaya kamu tidak selalu pura-pura kuat gitu. Keren gitu. Oke, paling itu aja sih Mbak, terkait pengalaman yang luar biasa yang sangat berkesan bagi saya gitu, Mbak Mei, Mbak Manda. Ya baik Mas Satrio, gimana guys, menarik banget kan bahasan podcast kita kali ini. Makasih ya buat Mbak Manda dan Mas Satrio yang udah memberikan informasi yang bermanfaat terkait beasiswa BI. Sebelumnya aku mau bacain dulu sedikit kesimpulan dari bahasan tadi ya. Beasiswa BI merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi mahasiswa atau siswa di jenjang sarjana, diploma, dan SMA atau SMK di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Beasiswa ini merupakan bagian program sosial Bank Indonesia berupa bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa atau siswa yang memiliki prestasi akademik. Para penerima beasiswa juga akan tergabung dalam organisasi bernama Generasi Baru Indonesia atau Genbi dan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan mereka. Melalui beasiswa BI, mahasiswa tidak hanya memiliki benefit secara finansial, melainkan juga intelektual. Diharapkan mahasiswa tidak hanya diajarkan pintar dalam akademik saja, melainkan juga pintar dalam segala bidang hingga mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian maupun tantangan perubahan zaman. Oke, sampai di sini dulu podcast Pustakawan Serba-Serbi, serial bahasan seru bareng BI volume 1. Kita jumpa lagi di podcast Pustakawan volume selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan salam literasi. Dadah! Terima kasih Mbak Manda. Thank you.